Al-Quran sebagai wahyu bahasa Al-Quran. Allah menegaskan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad dan oleh masyarakat Arab. Tujuannya sudah pasti agar Al-Quran mudah dipahami. Fungsi Al-Quran, aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai huda atau tunjuk, bayinat sebagai penjelas, dan furqan sebagai pembeda. Aturan Allah yang terdapat di dalam Al-Quran memiliki 3 fungsi utama, yakni 1. Sebagai huda. Artinya, Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar sebagaimana papan petunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. Kalau seseorang tidak mengetahui arah jalan tetapi sikapnya justru mengabaikan petunjuk yang ada di papan itu, maka sudah pasti ia akan tersesat. 2. Bayinat. Sebagai bayinat berfungsi memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya sebagai bayinat, Al-Quran harus dijadikan rujukan semua peraturan yang dibuat. Jadi, manusia tidak boleh membuat aturan sendiri, sebab sistem aturan produk akal manusia sering hanya bersifat trial and error. 3. Furqan. Fungsi ketiga Al-Quran adalah sebagai furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil, antara muslim dan luar muslim, antara nilai yang diyakini benar oleh mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kafir. Untuk bisa memahami dan menggali fungsi-fungsi Al-Quran baik sebagai huda, bayinat maupun furqan secara mendalam, maka Al-Quran perlu dipelajari bagi demi bagian secara cermat dan tidak tergesa-gesa, memahami munasabah atau hubungan ayat yang satu dengan yang lain, surat yang satu dengan surat yang lain. Selanjutnya, fungsi lain Al-Quran sebagai syifa. Dalam Quran surat Yunus 10 ayat 57, ibarat resep dokter, pasien sering sulit membaca resep dokter apalagi memahaminya. Akan tetapi walaupun begitu, pasien tetap percaya bahwa resep itu benar, mustahil salah karena dokter diyakini tidak mungkin bohong. Inilah kebenaran otoritas. Demikian pula dengan Al-Quran, ia adalah resep dari Allah yang sudah pasti benar, mustahil salah karena Allah adalah Maha Besar. Dengan demikian, walaupun ada beberapa ayat Al-Quran yang untuk sementara waktu belum dapat dipahami oleh rasio, tak apa, tetapi tetap harus dilaksanakan. Surat Yunus 10 ayat 57, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Menafsirkan Al-Quran dilihat dari caranya, dikenal 2 macam penafsiran, yakni tafsir tahlili dan tafsir maudhui. Tafsir tahlili ialah menafsirkan Al-Quran secara runtut, ayat per ayat dari mulai surat Al-Fatihah ayat pertama sampai surat An-Nas ayat terakhir, tanpa terkait oleh tema, judul, atau pokok bahasan. Sedangkan tafsir maudhui ialah penafsiran berdasarkan tema-tema yang dipilih sebelumnya. Pembahasan tentang riba, maka seluruh ayat yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan masalah riba diinventarisir, kemudian dibahas menurut sub-sub tema sehingga sampai kepada kesimpulan. Dari pendekatannya, tafsir terbagi 2, yakni tafsir bi'al-matsur dan tafsir bi'al-maqul. Yang dimaksud tafsir bi'al-matsur ialah menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis, atau inilah cara tafsir terbaik. Sedangkan tafsir bi'al-maqul adalah menafsirkan Al-Quran dengan logika. Tafsir kedua ini sering juga disebut tafsir bi'ar-ra'yi. Jadi yang dimaksud dengan tafsir bi'ar-ra'yi adalah menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan dalil-dalil logika. Klasifikasi ilmu, sumber dan objek kajian. Klasifikasi ilmu yang pertama yaitu empirik atau ain al-yakin, sumber dan prosesnya indrawi melalui observasi eksperimental. Contoh kajiannya kedokteran, biologi, kimia, farmasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rasional atau ilmu al-yakin, sumber dan prosesnya akal atau rasio dengan menganalisis interrelasi sebab akibat. Contoh kajian termasuk matematika, filsafat, dan bahasa. Yang ketiga suprarasional
atau hak al-yakin, hati kalbu, sumber dan prosesnya hati kalbu, yakni dengan meyakini tanpa harus memahami. Contoh kajian misalnya soal mukjizat, termasuk peristiwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, irhas, karamah, dan mau'anah. Mata rasional atau ilmu gaib, sumber dan prosesnya ruh, yakni dapat diketahui oleh ruh setelah manusia wafat. Contoh kajian siksa kubur, ba'ats atau bangkit dari kubur, kiamat, alam mahsyar, surga, dan neraka. Sunnah Rasul, Rasulullah sebagai role model atau usha hasanah. Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Isi Al-Quran bersifat global yang memerlukan banyak penjelasan. Untuk itu, datanglah Rasulullah SAW menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara detail, baik tentang tata cara ritual maupun amalah. Dari mulai tata cara sholat sampai kepada cara berumah tangga dan bernegara. Segala penjelasan Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan atau filia, perkataan atau qauliyah, maupun sikap diam atau takriyah, disebutlah sunnah Rasul. Sebagai penjelas Nabi adalah role model atau uswah hasanah yang masyhur. Sunnah Rasul atau hadis terhadap Al-Quran. Hadis atau sunnah Rasul berfungsi sebagai bayan atau penjelasan terhadap Al-Quran. Tanpa memahami hadis, tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan jelas. Bayan ada beberapa macam. Yang pertama, bayan taukid. Taukid atau menguatkan, yakni menguatkan pernyataan Al-Quran. Misalnya, Al-Quran menyatakan bahwa berbohong itu adalah sebuah dosa, kemudian dikuatkan oleh hadis. Yang kedua, bayan tafsil. Tafsil artinya merinci, yakni merinci apa yang masih global di dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran menegaskan akimis sholat atau tegakkanlah sholat, sedangkan tata cara sholat diuraikan oleh hadis. Yang ketiga, bayan isbat. Isbat artinya pengecualian. Misalnya Al-Quran surat 5 ayat 3 menegaskan bahwa bangkai dan darah haram dimakan. Yang ketiga, bayan isbat. Isbat artinya pengecualian. Misalnya Al-Quran surat 5 ayat 3 menegaskan bahwa bangkai dan darah haram dimakan. Kemudian datanglah riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Daruqutni bahwa ada bangkai yang dihalalkan, yakni ikan dan belalang. Juga ada darah yang dihalalkan, yakni hati dan limbah. Penelitian tentang kesalahan hadis. Apabila anatomi hadis dibedah sebagaimana membedah anatomi berita, kita akan menemukan 3 unsur berita, yakni sumber berita, kredibilitas sumber berita, dan isi berita itu sendiri. Demikian pula hadis terdiri dari 3 unsur, yakni sanad atau sumber berita, rawi atau kredibilitas kepribadian periwayatnya, dan matan atau isi berita. Kategorisasi hadis baik secara kuantitas maupun kualitas ditentukan oleh 3 unsur hadis tadi. Di sisi kuantitas, hadis terbagi kepada 3, yakni 1. Hadis mutawatir ialah hadis yang diterima oleh orang banyak kemudian disampaikan lagi kepada orang banyak. Adat tidak mungkin orang banyak sepakat untuk berdusta. Oleh karena itu, kedudukan hadis mutawatir sangat tinggi. Yang kedua, hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sebanyak mutawatir. Yang ketiga, hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat masyhur. Dari sisi kualitasnya, hadis terbagi menjadi 2, yakni hadis syahih dan hadis dhaif. Hadis dinilai syahih apabila ketiga unsur hadis itu sah, yakni 1. Dari sisi sanad, antara pembawa berita dan penerima berita harus bersambung atau mutasil sanad. Yang kedua, dari sisi kredibilitas, rawi harus kuat ingatan dan jujur. Kalau ia memiliki sifat dabit dan adalah rawi tersebut dianggap kuat atau sikah. Yang ketiga, dari sisi matan atau isi berita, tidak ada cacat atau ghair mu'allal dan tidak janggal atau ghair syadz. Apabila tidak memenuhi syarat di atas, maka hadis dinilai hadis dhaif. Sikap hati-hati dalam menghadapi hadis. Karena tidak semua hadis itu syahih, maka seorang mukmin jangan tergesa-gesa meyakini keabsahan suatu hadis lantas mengamalkannya sebelum meneliti kualitas
hadis tersebut, paling tidak bertanya kepada yang ahlinya. Yang kedua, amal-amal ibadah yang bid'ah yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya disebabkan oleh kecerobohan menerima dan mengamalkan hadis. Selain itu, kesalahan pun sering terjadi akibat misinterpretasi dalam memahami teks hadis yang syahih. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa Nabi makan dengan 3 jari. Apabila hanya melihat teks hadis tanpa melihat konteksnya, akan lahir kesimpulannya bahwa makan dengan 3 jari adalah sunnah Rasul, padahal konteks hadis tersebut adalah makan kurma, bukan makan nasi. Ijtihad, berpikir kreatif dalam menentukan hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, persoalan syar'i terus bermunculan, baik dalam kaitannya dengan ibadah madloh maupun ibadah ghair madloh. Di dalam semua lapangan kehidupan, baik ekonomi, politik, kesehatan, rumah tangga, dan lain-lain. Akan tetapi Al-Quran ataupun hadis belum menjelaskan secara eksplisit hukum masalah tersebut, padahal tetap memerlukan solusi agar segenap perilaku manusia tidak keluar dari syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemecahan masalah melalui cara yang lain, yakni dengan mengerahkan segenap kemampuan intelektual untuk menetapkan hukum sesuatu itu dengan melihat dalil-dalil yang memiliki hubungan tak langsung atau implisit dengan persoalan yang dibahas. Dalil-dalil tersebut dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pendekatan tertentu, kemudian disimpulkan sehingga sampai kepada penetapan hukum yang dicari. Cara demikian disebut ijtihad.